Bang Nara harus komentar dulu, Gus. Bang Nara harus komentar dulu karena tadi Bang Zian mengatakan ini hanya bagian gimmick semata. Jangan persoalkan, jangan malah dikipas-kipasin, diprovokasi. Ya kalau nama itu dalam Islam ya, kita ngomong internal Islam. Nama itu bukan sekedar kayak lagu, cuman sekedar nama. Nama itu kan ada maksud kan, menamai sesuatu kan ada tujuan baiknya kan. Nggak mungkin menamai sesuatu itu tujuannya jelek, pasti ada tujuannya baik. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk makanan minuman apalagi UMKM, ini kan dulu Pak Menteri Agama sempat akan mewajibkan ya, Oktober tanggal 18 kalau nggak salah. Tapi ditunda sampai tahun 2026. No problem, masih panjang nanti diskusinya. Kita tidak boleh menyepelekan soal nama, apalagi makan minuman, ini bukan sekedar keinginan kita ingin edukasi anak kita, keponakan yang masih kecil-kecil. Oh ternyata nama lemper di Jawa itu bisa kita namai pantat sapi misalkan. Nggak bagus juga rasanya loh ya, rasanya. Jadi ngedukasi, ini penting edukasinya. Bukan soal kita pinter ngakalin hukum ya. Oh yang penting kan zatnya. Oh ini persoalannya di nama. Yang dipersoalkan ini di nama sebenarnya. Kalau zatnya udah selesai itu. Meskipun tujuannya baik untuk menarik perhatian, untuk memikat customer dan lain-lain. Ya ini kan ada himbauan dari saya masih ingat beliau menyarankan. Ya kalau memang punya nama yang bertentangan dengan LP POM UI, yang nggak usah didaftarin. Kan itu pernyataan siapa? Kenapa? Pernyataan siapa? Beliau ada di podcast saya dengar kok, saya catat semuanya. Nggak usah daftarin makanan minuman yang bertentangan dengan LPOM UI. Kan bisa merasakan kan aturannya begitu ada langgar misalkan. Jadi nama-nama ini juga sekedar bukan sekedar soal nama saja, tapi jangka panjangnya adalah bahwa sesuatu yang masuk ke tubuh kita itu namanya bagus, zatnya bagus, supaya nama halal itu bukan saja gimmick sesuai keinginan Habib Kribo. Jadi betul-betul memang dari bahannya, zatnya, namanya, kemasannya itu nyaman dimakan, halal thayyibah. Orang namanya asam urat ya. Makan kacang-kacang nggak boleh, makan daging yang warna coklat nggak boleh katakanlah. Itu nggak halal thayyibah. Tapi halal ini hanya salah satu syarat saja, belum tentu cocok. Dan sekarang namanya udah menakut-nakuti seperti itu, masa mau dimakan? Oke, sampai di sana dulu kita konfirmasi, betul tidak Pak Akil pernah menyatakan demikian Pak? Kalau kemudian sudah ada aturan yang begitu, artinya harus ikuti dong, bikin nama-nama yang harus sesuai dengan aturan fatwa MUI, betul Pak? BPJPH itu dibentuk atas amanat Undang-Undang 33 2014. BPJPH berdiri pada tahun 2017. Undang-undang menandakan ada dua transformasi ya. Transformasi otoritas dari yang sebelumnya dilaksanakan oleh MUI ke pemerintah. Dalam hal ini BPJPH. Transformasi yang kedua adalah dari voluntary ke mandatory, wajib. Jadi kewajiban halal penahapan pertama itu 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Ini tinggal menghitung hari lagi kita akan menghadapi kewajiban halal untuk makanan, minuman dan daging. Nah, kita tahu bahwa makanan, minuman itu yang paling banyak dijual atau dikonsumsi oleh masyarakat tuh asalnya dari unggas dan daging. Apakah unggas dan daging kita sudah halal atau belum? Nah ini yang perlu kita edukasi ke publik secara masif bahwa umat Islam yang besar di Indonesia, pelaku usaha juga banyak, apalagi UMKM. Apalagi UMK yang jumlahnya 90% dari komposisi UMKM. Jadi pemerintah selain melakukan edukasi, sosialisasi, literasi, edukasi dan publikasi dan fasilitasi anggaran khususnya untuk UMK supaya UMK yang jumlahnya 90% itu bisa dilayani sertifikasi halalnya melalui pembiayaan pemerintah. Karena pemerintah itu anggarannya terbatas, melalui BPJPH, 2 tahun ini ada kuota 1 juta sertifikat halal gratis untuk UMK. Karena nggak cukup kita sinergi kolaborasi dengan kementerian, lembaga di tingkat pusat, BUMN, perbankan, Basnas, dan seterusnya, bahkan dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi UMK yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kenapa? Karena kita ini kan mayoritas penduduk muslim terbesar nomor 2 sekarang. Yang pertama itu Pakistan. Spending muslim itu untuk belanja 3 triliun US dollar. Itu adalah pasar yang menggiurkan bagi pelaku usaha.
Kalau pelaku usaha tidak ikut tren global maupun tren domestik halal ini, maka pelaku usahanya akan ditinggal oleh konsumen. Konsumen itu ingin memilih produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Menurut beberapa riset ya menyebutkan, hasil survei juga menyebutkan bahwa pertimbangan konsumen saat ini untuk belanja, untuk makan, pertimbangan yang pertama itu adalah halal atau tidak. Kemudian yang kedua baru rasanya enak atau tidak. Yang ketiga baru harganya. Tapi kalau halal kemudian enak, berapapun harganya dia bayar, dia mau beli gitu. Tapi kalau yang pertama dia sudah tidak halal, sudah nggak mau dia Pak. Pak Akil, tapi sepertinya dengan upaya Kementerian Agama kami apresiasi Pak, luar biasa. Ratusan diberikan gratis, bahkan mereka secara praktis bisa mengurus itu. Kami dengar mereka bisa mengurus itu sendiri tanpa harus langsung ke Kemenak, tapi mendapatkan pendampingan atau istilahnya self declare. Apakah itu yang kadang disalahgunakan, mereka mengklaim produk mereka halal, ternyata tidak sesuai dengan mekanisme prosedur di lapangan? Sejak akhir tahun 2021 kita mengeksekusi undang-undang yang mana undang-undang itu memberikan kesempatan kepada UMK untuk melakukan pernyataan mandiri pelaku usaha tentang kehalalan produk. Tetapi tidak hanya dinyatakan sendiri saja, tetapi disaksikan oleh pendamping. Pendamping yang kita latih melalui lembaga pendamping. Mereka ini menjalankan fungsi-fungsi audit juga, dalam tanda petik, untuk mengaudit produk, bahannya apa, bahan tambahannya apa, kemudian prosesnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, itu diaudit dalam tanda petik oleh pendamping. Kasus yang sekarang Pak, hasilnya baru dibawa itu kan ke dalam mekanisme Komisi Fatwa Pak. MUI. Hasilnya dibawa ke Komisi Fatwa MUI akhir tahun 2021 sampai Desember 2022. Itu ada keputusan Majelis Ulama Indonesia untuk memfatwa halal produk self declare. Tapi setelah tahun 2023 awal Januari sampai sekarang, karena sudah ada komite fatwa produk halal yang khusus di self declare, itu ditetapkan kehalalannya oleh komite fatwa produk halal. Jadi ada satu komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, satu komite fatwa produk halal. Komite produk halal ini khusus untuk memfatwa produk-produk yang self declare, kemudian yang komisi fatwa MUI untuk memutus ketetapan halal untuk produk-produk yang reguler. Saya ingin kasih tahu kepada kasih tahu kepada publik bahwa seperti apa yang self declare itu memiliki kriteria-kriteria tertentu. Pertama, produknya itu adalah produk-produk alamiah, tumbuh-tumbuhan, ya itu alamiah tuh, ya. Kemudian kedua, produknya tidak memiliki tingkat kritis yang tinggi, ya. Misalnya makanan dari laut, apakah harus disembelih? Kan tidak. Ikan itu halal. Ya, produk-produknya juga sederhana. Produknya juga tidak menggunakan teknologi. Kalaupun menggunakan teknologi, teknologinya sangat sederhana. Kalaupun dia menggunakan bahan-bahan lain, bahan-bahan campuran terigu segala macam, pastikan bahwa terigu, gula dan lain sebagainya itu sudah mendapat sertifikasi halal. Jadi semuanya itu sudah halal, Pak. Semuanya itu sudah halal. Termasuk penamaan. Tinggal dinyatakan. Termasuk penamaan, Bapak. Lalu dibawa ke komite fatwa. Termasuk penamaan, Pak. Kalau kandungannya sudah semuanya halal. Nah, penamaan ini ya itu urusannya Majelis Ulama Indonesia, urusan komite fatwa. Nanti Pak Kiai Aminuddin ini yang akan menjelaskan soal penamaannya. Kalau dia sudah tetapkan halal, BPCPH nggak bisa, Pak. Tapi kan untuk yang ini kan yang kemudian viral ini kan bukan melalui MUI, Pak Kiai. Dua-duanya ada, nanti dijelaskan oleh Pak Kiai Amin ya. Ya, dua-duanya ada. Jadi tidak benar juga yang beredar di publik bahwa yang namanya yang macam-macam itu hanya dari self declare atau komite fatwa, tapi ada juga dari komisi fatwa. Yang ya, kami Pak Akil yang sebenarnya mengerikan itu Pak, tadi saya sempat mencatat apa yang dikatakan oleh Zen Asegaf yang mengatakan kenapa sampai harus ada dua lembaga. Jangan-jangan
cap halal, label halal ini bisa dijual belikan. Untuk bisa dijual belikan demi keuntungan. Akselerasi capaian sertifikasi halal. Kita Saat harus akselerasi, ini Pak, sudah ada 5 juta lebih produk 5 juta lebih, Pak. Kita ada iklan 5 menit, karena Pak. Sesaat lagi akselerasi yang dilakukan oleh BPJPH.